merilis single terbaru dari grup musik Slank yang dikenal sebagai salah satu penyembah Jokowi ya, di mana Slank merilis single yang berjudul Republik Fufu Fafa, dan ini menarik perhatian publik. Slank yang selama ini selalu menjadi pilar bagi Jokowi dalam kemenangan politiknya di 2 pemilu, akhirnya kembali ke fitrahnya sebagai grup musik yang slangian dan sering menyampaikan kritik sosial. Saya bacakan lirik dari lagu Republik Fufu Fafa. Aku lahir di negeri kacau balau, orang-orangnya pada sakau-sakau, sakau kuasa, sakau narkoba, sakau oi-ui, oa-oa, dan sakau berjudi. Fufu Fafa Republik, Republik Fufu Fafa. Negeri stunting dan kurang gizi, IQ rata-rata setara dengan monkey, pada nggak sopan juga kurang ajar, pada so tau dan juga belagu. Fufu Fafa Republik, Republik Fufu Fafa. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut, Sobat Madilog, alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami. Langsung saja saya sapa seseorang yang nasibnya ya 11-12 ya dengan Slank ya. Dulu penyembah Jokowi, namun sekarang sudah tobat dan insaf. Langsung saya sapa Wakil Ketua Umum Projo periode 2014-2019, Budianto Tarigan. Bang Budi, terima kasih sudah hadir. Sudah mendengar ya lagu Slank ya? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Itu kira-kira apa pesannya dan ditujukan kepada siapa? Slanker itu kalau bikin lirik lagu, itu pasti pesannya itu syarat pesan moral dan etika, terutama dari sisi kritik sosial. Slanker ini salah satu mesin politik Jokowi loh. Slanker. Slank dan slankernya. Oke. Saya di Projo dulu, waktu awal-awal 2014 ya, ikut merasakan bagaimana kita jadi kekuatan, tanda petik ya, untuk mencari dukungan buat kemenangan Jokowi waktu itu. Puncaknya waktu itu kita bikin konser Salam Dua Jari di GBK waktu itu. Dan Pak Jokowi datang, pidato. Disitulah dia, mungkin saya bilang pede, bahwa dia jadi orang yang punya banyak pendukung. Dia pidato, ribuan manusia kan di situ. Projo aja waktu itu mengerahkan berapa ratus bus dari Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah. Jadi kalau hari ini ketika saya mendengar Slank keluarkan lagu Republik Fufu Fafa dan saya lihat itu isi dan liriknya, saya dengar ada yang keberatan dan bahkan ada yang marah-marah. Justru dengan marah-marah mereka itu, saya balik bertanya, kalau nggak ada hubungan atau nggak ada sangkut paut, kenapa mesti marah? Jangan-jangan marah itu ya karena merasa terkonfirmasi. Nah ini saya lihat dan kita jujur, hari ini apa yang kita banggakan di Republik ini? Coba semua orang, terutama pejabat kita itu sibuk, belum apa udah bicara soal koalisi permanen lah, mempersiapkan peta 2029, padahal ini baru setahun kekuasaan. Partai politik juga sudah mulai lempar isu-isu yang nggak relevan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD kah atau apa. Nah, Mas Marji, berarti masuk ini ya, lahir di negeri kacau balau, sakau kuasa, sakau apa lagi itu? Narkoba, judi, sakau judi. Wah, gila. Makanya aku bilang, kalau situasi ini terus dibiarkan dan orang-orang yang seperti ini memimpin negara ini, mau dibawa kemana kita? Yang bikin kacau balau siapa? Ya pemimpinnya lah. Pemimpin yang mana? Dari dulu itu pemimpinnya yang bikin kacau itu, yang memegang kekuasaan tertinggi barangkali kita sebut begitu, yang mestinya dia membuat situasi dan kondisi lebih baik, karena dipaksakan dan nggak mampu, ya beginilah jadi. Rezim yang mana? Ya termasuk rezim yang mungkin ya apa Ibu Papa ini kan. Saya nggak mengatakan
apa ya, bahwa ini lagu Slank ini apa namanya tuh luapan ketidakpuasan. Saya nggak membaca itu. Saya malah berterima kasih kepada Slank, dan saya Slankers sejati loh, mengingatkan kita bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ini yang menciptakan Mas Bibit. Ya, Berarti lirik lagu Republik Fufu Papa mewakili apa yang ada di isi hati Bang Budi. oh ya, saya banget ini lagu. Terima kasih loh Slank, berani bangkit dari tidurnya kalau kata orang ya. Kalau saya bilang enggak, Slanker dengan kesadarannya pasti akan muncul seperti ini. Itu Slanker sejati. Bagus. Oh, Bang Budi projo juga, slanker juga. Iya, double garden ya. Oh iya. Berarti memang penyembah Jokowi sejati ya? Ya sepanjang baik, kalau nggak baik ya Dulu. ya, awal-awal. Tapi karena kita udah tahu dibohongi ya sadar juga kan. Iya. Berapa banyak orang yang seperti Bang Budi? Udah banyak sebenarnya, cuma nggak berani ngomong aja. Mungkin seperti saya ini sadar kan sadar diri ya. Setelah masalah HUS, Pak Jokowi nggak ada respon yang memadai buat saya, sehingga saya juga merasa oh berarti dari sisi idealisme udah nggak cocok dan nggak udah sesuai, udah beda jalan. Gitu. Menurut Bang Budi, Slank kenapa baru sadar sekarang? Mungkin soal waktu aja kali ya Mas. Mungkin mereka juga mungkin udah sadar lama, tapi mungkin lagu ini muncul ke publik ya baru-baru ini. Tapi Slanker itu bukan nggak sadar, bukan karena baru sekarang, nggak, udah lama sebenarnya. Dan bukan juga karena mereka nggak dapat apa-apa. Mereka juga karena orang kaya kok, mampu semua kok, nggak harus dapat jabatan lalu tidak baru bikin lagu seperti ini, nggak juga. Oke, menurut Bang Budi, lagu Fufu Papa ini luapan kekecewaan, luapan kemarahan, atau luapan apa yang mungkin bisa mewakili banyak orang di negeri ini? Saya mengatakan gini Mas, kalau kita bicara dari lirik lagu ini ada sebuah potret sosial yang menyangkut terhadap masa depan bangsa ini dan menyangkut kepemimpinan bangsa ini, sehingga muncullah lagu ini jadi kritik sosial yang strategis kalau menurut saya. Jadi kondisi Republik hari ini ya memang seperti ini. Bayangin Mas, Ibu apa Republik ini yang ngeri nih, sakau puasa, sakau narkoba, gila. Saya percaya Slank bikin lirik ini bukan main-main dan bukan asal-asalan dan bukan tidak didukung oleh fakta-fakta tertentu. Mereka membuat lagu ini pasti melihat data empirik sehingga mereka berani. Kalau soal resiko, Slank dari dulu nggak mikir resiko. Sama, itu disitulah saya sukanya Slank. Tapi kembali ke pertanyaan awal tadi, ini ditujukan kepada siapa? Pemilik Fufu Papa siapa ya? Justru saya lihat karena pendukungnya marah, pendukung Fufu Papa ini ya. Jadi kita malah jadi berkesimpulan, oh berarti mendekati ke figur G gitu contohnya gitu. Kalau tadi pendukungnya santai aja nggak ada masalah sih kita. G ini saya G banyak loh. Gatot bisa Gagal total ya maksudnya ya. Maksudnya Gibran Raka Buming Raka. Ya, itu ini Bang apa Bimbing. Dia ini bikin lagu saya percaya dari sisi batin saya udah paham maksud dia siapa, dan dia ngomong ini motifnya apa saya udah paham. Dan ini Mas, saya justru terima kasih kepada Slank, dia mampu dan berani mengeluarkan album seperti ini. Karena Slank pernah berada di lingkaran dalam mesin politik utama loh, di luar partai ya. Saya percaya ini Slank ini dari dulu ini apa namanya ikut bertarung berjuang memenangkan Jokowi. Saya lihat itu di lapangan. Anak-anak muda itu begitu histeris kalau Slank itu konser kan dan membawa nama Jokowi gitu. Jadi wajar juga kalau mereka itu memberikan sebuah edukasi politik ketika situasi ini bukan tambah baik. Dan ketika dia lihat figur-figur ini dipasangkan untuk memimpin negeri ini. Oke. Dan
Dari lagu Republik Huruf Hapa, apakah itu mencerminkan ada kekuasaan yang memang masih mengendalikan dalam penyelenggaraan negara ini, yang di luar kekuasaan yang resmi? Kalau saya lihat terkonfirmasi dengan lirik lagu ini, saya percaya saling melihat bahwa ada kekuatan di luar yang terlihat sekarang di rezim ini yang mengendalikan permainan dan kekuasaan ini. Hampir semua kehidupan berbangsa bernegara nggak berubah kan ini. Kapolri biasa masih, Panglima masih, Jaksa Agung masih. Jadi sebenarnya kekuatan lama ini masih mengendalikan ini. Jadi saya anggap Slank, aku terima kasih lah lagu ini ada.